Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, Ibu harap semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga kita selalu berjumpa pada setiap pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas ini. Nah, apakah ada yang tidak hadir? Oh, si Budi ya? Kenapa kok Budi nggak hadir? Oh, sakit. Memang ya, kalau sekarang ini kan lagi musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, biasanya banyak orang-orang akan terkena flu bahkan demam. Nah, jadi Ibu harap semoga kalian semua bisa menjaga kesehatan, jagalah pola makan dan tidurlah secara teratur sehingga kalian semua bisa menjaga kesehatan dan tentunya kita akan selalu bisa berjumpa pada setiap pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, coba tolong itu meja dan kursinya disejajarkan dulu ya. Yang bagian belakang silakan ikuti bagian depannya, dirapikan dan diluruskan. Nah, kalau ada sampah di sekitarnya tolong diambil dahulu, nanti setelah pelajaran selesai silakan kalian buang ke tempat sampah ya. Paham? Oke, bagus anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong ya ketua kelas dipimpin doanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu sebelumnya? Wah, rame ya, tolong dong yang tahu angkat tangannya. Ya, boleh Ani. Oke, bagus sekali ya Ani. Pada minggu kemarin kita telah belajar mengenai materi lembaga keuangan yang merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengatur keuangan baik itu dalam bentuk penyimpanan atau menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai lembaga keuangan, maka hari ini kita akan belajar mengenai materi. Oke, benar ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi alat pembayaran atau lebih tepatnya uang. Bagus ya, berarti kalian semua sudah membaca materi ini sebelumnya. Nah, anak-anak, kira-kira kalian sudah tahu nggak nih apa sih definisi dari uang? Oke, benar ya, alat pembayaran. Nah, kalau sejarahnya gimana nih? Belum tahu ya. Nah, kalau jenis-jenisnya? Belum tahu juga. Oke, baiklah kalau begitu, maka hari ini kita akan belajar mengenai materi uang tersebut agar kita bisa mengetahui apa sih definisi, sejarah, dan apa saja jenis-jenis dari uang tersebut. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi uang. Nah, kira-kira di sini ada nggak nih yang ingin mencoba untuk mendefinisikan arti dari uang? Ya, boleh Robi. Sebagai alat pembayaran ya? Oke, bagus ya Robi. Ada lagi? Ya, Rizky boleh. Sebagai alat tukar-menukar antara barang dan jasa. Ya, boleh juga. Ada lagi? Oke, cukup ya. Nah, baiklah, jadi benar apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi bahwa uang adalah suatu alat pembayaran sah yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan sebuah transaksi ekonomi. Nah, selain digunakan sebagai alat pembayaran, uang ini juga bisa digunakan sebagai alat penimbun kekayaan dengan cara menabungkannya atau berinvestasi. Nah, jadi uang ini adalah benda yang sangat penting bagi kehidupan kita karena dengan uang inilah kita bisa mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan. Baik anak-anak, sampai sini paham? Oke, paham ya? Baiklah kalau begitu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai sejarah uang. Nah, kira-kira pada zaman dahulu orang-orang itu sudah menggunakan uang atau belum sih, Nak? Oke, belum ya. Nah, kalau belum, siapa nih yang tahu kira-kira mereka dulu menggunakan sistem apa nih? Ya, Elsa boleh? Oke, benar sekali Elsa. Bagus ya. Nah, jadi pada zaman dahulu orang-orang itu menggunakan sistem barter. Nah, kalau sistem barter ini adalah sebuah sistem pertukaran antara barang dengan barang. Nah, jadi pada zaman dahulu orang-orang itu bertransaksi tidak menggunakan uang. Mereka menggunakan pertukaran antara barang dengan barang. Misalnya, ada seseorang yang memiliki buah apel dan juga seseorang yang memiliki buah anggur. Nah, kedua orang ini memutuskan untuk melakukan pertukaran antara
barang yang dimilikinya. Nah, mereka menganggap bahwa kedua buah ini memiliki nilai yang sama. Jadi mereka akan melakukan pertukaran karena mereka saling membutuhkan. Nah, pertukaran barang inilah yang disebut dengan barter. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, belum ya? Nah, baiklah, selanjutnya adalah setelah dirasa sistem barter ini sudah tidak efisien lagi untuk digunakan, orang-orang mulai berpikir untuk mencari ataupun memanfaatkan benda lain sebagai alat pembayaran. Nah, setelah itu mereka mulai menggunakan logam ya sebagai alat pembayarannya. Nah, tetapi mereka dulu menggunakan emas dan perak. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nilai dari emas dan perak itu menjadi naik sehingga tidak cocok lagi untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Sehingga orang-orang pun mulai berpikir untuk mengganti alat pembayarannya dengan uang logam dan uang kertas yang kita gunakan hingga sekarang. Nah, baiklah anak-anak, sampai sini paham? Oke, bagus ya. Nah, kalau begitu kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis uang. Nah, kira-kira jenis uang ini dibagi menjadi berapa sih, nak? Ya, boleh, Ricky. Oke, dibagi menjadi dua ya. Nah, kira-kira dua itu apa saja? Ya, Salsa, boleh. Oke, jenis uang berdasarkan peredarannya dan jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi bahwa jenis uang itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah jenis uang berdasarkan peredarannya. Nah, kalau jenis uang berdasarkan peredarannya ini dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Nah, kira-kira uang kartal itu yang gimana bentuknya? Oke, uang kertas ya. Nah, jadi uang kartal adalah uang yang biasanya kita gunakan sehari-hari seperti ini. Nah, ini adalah contoh uang kartal. Nah, uang kartal ini adalah sebuah alat pembayaran yang digunakan masyarakat secara sah dan digunakan untuk melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau uang giral, itu uang giral adalah sebuah produk dari bank. Nah, namun uang giral ini tidak digunakan masyarakat secara umum karena bentuknya adalah dalam bentuk tabungan dan cara pemakaiannya menggunakan cara tertentu, misalnya dengan memanfaatkan cek ataupun biliet. Nah, bisa juga menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, uang kartal ini juga mulai berkembang. Contohnya adalah seperti uang elektronik yang sekarang kita kenal, misalnya seperti OVO, GoPay, Dana, Isaku, dan sebagainya. Nah, jadi saat ini orang-orang itu mulai banyak yang beralih dari uang tunai ke uang elektronik karena dirasa lebih simple dan lebih mudah ya menggunakannya. Nah, baiklah anak-anak, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, tidak ya. Nah, kalau tidak, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok atau lebih tepatnya 5 kelompok ya. Ini kelompoknya berdasarkan barisan saja ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tolong itu kalian bentuk lingkaran dan silakan tunjuk satu orang perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya nanti ya. Baiklah anak-anak, Ibu rasa sudah cukup ya waktu berdiskusinya. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa setiap kelompok akan memberikan salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, coba boleh kelompok 1 silakan. Oke, bagus sekali ya. Nah, kira-kira adakah kelompok lain yang ingin menanggapi, memberi saran ataupun menyanggah? Oke, boleh kelompok 3. Oke, baik sekali ya sarannya. Nah, bagaimana nih kelompok 1? Apakah ingin tambahkan? Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya adalah kelompok 2. Oke, tunggu sebentar ya anak-anak. Coba itu yang di belakang tolong tenang dulu ya. Jangan sibuk sendiri. Sekarang kita itu lagi diskusi. Tolong kalian dengarkan dan perhatikan dengan baik. Kalau tidak, nanti kalian tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Paham ya? Oke, baik ya. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Oke, bagus ya. Nah, Ibu rasa sudah cukup waktu berdiskusi hari ini. Kalian sudah pada paham dan mengerti ya bagaimana caranya
berdiskusi, menyampaikan hasil diskusi, berkomunikasi, baik itu komunikasi antar anggota kelompok ataupun kelompok dengan lainnya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang adakah ingin mencoba untuk menyimpulkan materi pada pelajaran hari ini? Ya, boleh Bella. Oke, benar ya. Nah, jadi pada hari ini kita telah belajar mengenai materi uang yang merupakan suatu alat pembayaran yang digunakan masyarakat untuk melakukan sebuah transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada awalnya masyarakat zaman dulu itu menggunakan sistem barter untuk bertransaksi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang mulai menemukan uang logam dan uang kertas untuk melakukan sebuah transaksi yang kita gunakan hingga saat ini. Nah, pada dasarnya uang itu memiliki dua jenis, yaitu berdasarkan peredarannya dan berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, baiklah anak-anak, ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Untuk tugas rumah silakan kalian buka halaman 97 pada buku kalian ya. Nah, di sana sudah ada soal latihan, silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Baiklah anak-anak, ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif kalian. Semoga kalian selalu semangat dalam mengikuti pelajaran agar kalian menjadi anak yang cerdas dan pintar. Baiklah, ibu rasa cukup hari ini. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.